menyampaikan kepada anak-anak muda bahwa pekerjaan itu, yang namanya kerja itu adalah hasil ya yang diperoleh. Awali semua hal, khususnya di bisnis itu dengan rasa cinta atau rasa senang dulu. Karena dengan kesenangan itu kita akan melakukan segala hal dengan ringan. Makanya kalau ini tidak dimulai dari rasa senang atau hobi itu, kita akan melakukannya dengan terpaksa sehingga rutinitas itu akan ritmenya tidak terjaga. Senang rasanya program proaktif, program aksi parlemen yang aspiratif, komunikatif, dan informatif kembali hadir menyapa Anda. Seperti biasa, selama 30 menit ke depan kita akan mengajak pemirsa untuk mengenal lebih dekat sosok wakil rakyat kita yang duduk di DPRD Provinsi Jawa Tengah. Untuk episode kali ini, kita akan mengajak Anda mengunjungi daerah pemilihan Jateng 4 atau Dapil Jateng 4 yang meliputi Kabupaten Rembang dan Kabupaten Pati. Dan kali ini, salah satu wakil rakyat yang akan kita kunjungi adalah salah satu legislator muda putra daerah asli Rembang. Halo, apa kabar pemirsa? Kita jumpa lagi dalam episode proaktif. Hari ini saya Septiana Devi sedang berada di Kabupaten Rembang, dan Kabupaten Rembang ini merupakan daerah pemilihan 4 atau Dapil 4 dari wilayah DPRD Provinsi Jawa Tengah, di mana Dapil 4 ini adalah Kabupaten Rembang dan Kabupaten Pati. Tapi spesial, hari ini saya sedang berada di Kabupaten Rembang untuk mengikuti agenda dari anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah, Bapak M. Ali Wafa atau yang akrab disapa Gus Wafa. Bagaimana sisi lain beliau selain bekerja sebagai anggota Dewan di Gedung Berlian? Ikuti kebersamaan saya hari ini bersama dengan Gus Wafa, pastinya hanya di Proaktif. Ya, beliau adalah Muh Ali Wafa atau biasa disapa Gus Wafa, anggota Komisi D DPRD Jateng. Legislator dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Jateng ini merupakan salah satu politisi muda yang berhasil melenggang ke Gedung Berlian dalam kontestasi pemilu legislatif 2024 lalu. Siapa sangka, pria kelahiran November tahun 1987 ini merupakan putra dari mantan Bupati Rembang Abdul Hafiz. Bayang-bayang sebagai putra Bupati Rembang 2 periode tak lantas membuat beliau lupa diri dan hidup dengan kemewahan. Sejak kecil, Ali Wafa sudah terbiasa berinteraksi dengan dunia beternak dan bertani. Passion bertani dan beternak yang telah mengalir di darahnya sejak kecil hingga tidak ada status sosial yang dapat menghalangi. Meski dilahirkan dalam lingkungan elit, Wafa tidak segan turun tangan mengolah lahan, mencari pakan ternak, hingga membersihkan kandang. Gus Wafa bukanlah sosok yang terpaku pada kenyamanan dan kemewahan. Setiap pagi, Wafa sibuk menggarap lahan persil perhutani seluas 2 hektar di sebelah utara desanya. Lahan tersebut ia tanami dengan berbagai jenis buah-buahan dan dijadikan kawasan budidaya ternak ayam. Namun pada pemilu 2024, nasib Ali Wafa berubah. Dorongan dari keluarga untuk terjun ke dunia politik mengantarkan beliau ke Gedung Berlian usai dirinya dipastikan terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dari Partai Persatuan Pembangunan melalui daerah pemilihan Jateng 4, yakni Kabupaten Rembang dan Kabupaten Pati dengan suara tembus hingga 78.000 suara. Saat mengunjungi Kabupaten Rembang, kita pun diberikan kesempatan untuk singgah di rumah beliau di Desa Pamotan, Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang. Selain sebagai anggota dewan, beliau ternyata juga mengajar di Pondok Pesantren Ar-Rahmaniyah yang dikelola bersama keluarga. Assalamualaikum, Gus Wafa. Waduh, senang sekali saya Gus. Akhirnya bisa sampai Rembang di kediaman dari Gus Wafa. Sekaligus di bawah ada pondok pesantren ya Gus ya. Oke, boleh kita ngobrol-ngobrol ya Gus ya. Mengenal sosok anggota dewan kita yang masih muda. Usianya berapa Gus sekarang?
37. Wow, masih muda Usia sekali. sebenarnya 37. Oke. Tapi ngakunya di depan cewek-cewek biasanya ya. Itu bisa lebih muda ya. Iya, lebih muda 10 tahun ya Gus ya. Bisa jadi seperti itu. Baik, Gus Wafa ini adalah seorang anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dari Komisi D ya Gus Ya, ya. Komisi D. Dapil Pati dan juga Rembang. Rembang. Dan kali ini kita sedang berada di kediaman dari Gus Wafa di Rembang pemirsa. Kalau tidak sedang berada di Gedung Berlian, kegiatannya ngapain aja Gus? Ya, di sini kalau untuk urusan pekerjaan, kita juga ada biro umroh juga ada, Oke. terus bagian pertambangan juga ada karena sisi lain tambang itu selain sebagai sumber finansial itu kan bisa jadi kan merusak lingkungan. Ya. Makanya ini yang paling saya senangi sebenarnya. Kita juga punya tanaman-tanaman di beberapa tempat ya, termasuk di daerah perhutani, di lahan yang harusnya milik perhutani itu juga kita tanami sebagai rasa untuk mengembalikan alam yang awalnya di pertambangan itu merusak, kita juga tanami di situ. Oke. Ya. Terus kemudian kita juga di sini karena ada pondok pesantren, kita beberapa kali ngajar, dapat jatah seminggu ada 3 kali sampai 4 kali itu dulu tapi karena hari ini kita sudah di Gedung Berlian ya Pak ya. Kita kerja di Semarang, makanya hari ini kita nggak ngambil jam untuk mengajar karena semboyan kiai dari sejak zaman mbah-mbah dulu itu kan kita harus istiqomah ya. Iya. Salah satu hal yang menarik tadi sempat disampaikan oleh Gus Wafa adalah Gus Wafa ini adalah sosok yang cinta sekali akan lingkungan. Iya. Saya pernah melihat video Gus Wafa ketika di YouTube ya, ini viral sekali Gus, sampai 200.000 lebih penontonnya saat Gus Wafa ngarit ya Gus ya, kemudian memberi makan hewan-hewan, ada kambing, ada sapi, ada ayam. Itu memang satu hobi, kebiasaan sebelum menjadi anggota dewan atau seperti apa Gus? Itu selain hobi juga saya ingin menyampaikan kepada anak-anak muda bahwa pekerjaan itu yang namanya kerja itu adalah hasil yang diperoleh. Ya. Hasil yang diperoleh itu tidak selalu kita harus berdasi, harus duduk di perkantoran, berangkat pagi pulang sore, enggak. Tapi sisi lain yang namanya swasta itu kalau orang tua bilang swasta itu adalah raja. Orang bekerja di bidang swasta berarti mereka menjadi raja. Karena apapun mereka bebas memilih. Pengen golek duit ya berangkat kerja, pengen prai ya prai wae, tapi mereka adalah raja. Oke, mereka adalah raja. Ini merubah mindset karena biasanya anak-anak yang sudah keluar dari daerah mereka inginnya jadi pegawai kantoran ya Gus ya? Pasti. Oke. Ya, saya awal kali merintis usaha sapi itu saya ngambil kur sapi. Nah, dulu itu saya ngambil kur sapi, satu orang maksimal mengambil 25 juta. Nah, otak bisnis saya jalan. Kalau satu orang 25, berarti kalau sekian orang kita bisa mengkalikan ya, mengkalikan. Akhirnya kita kumpulkan teman-teman itu waktu itu ada 15 orang kita kumpulkan. Kita ajak diskusi. Nah, pertama saya sampaikan bahwa ini ada peluang bisa mengambil pinjaman lunak tanpa agunan. Satu orang dikasih 25 juta. Yes. Misalnya ya nanti wujud usahanya adalah sapi ya, karena ini kur ini diperuntukkan bagi orang-orang yang menekuni bidang peternakan di sapi khususnya. Akhirnya 13 orang itu sepakat, mereka menjadi investor saya dalam tanda kutip ya, karena mereka yang ngambil kur, terus saya pengelolanya. Oh, oke. 25 juta itu kali 13 berapa itu nilainya. Kemudian saya berikan sapi, saya kasihkan kandang untuk dipakan macam-macam. Akhirnya dalam waktu 6 bulan itu bisa terkumpul sekian ya keuntungan. Mendirikan biro umroh ini tanpa modal, tanpa modal sama sekali, 0 rupiah. Tapi saya juga harus meras otak dong ya, meras otak bagaimana caranya usaha yang omsetnya sampai ratusan juta bahkan miliaran itu didirikan tanpa modal. Akhirnya saya pertama kali itu memberangkatkan umroh, kita harus juga punya artis dong ya, kalau itu kan punya katakan influencer ya. Influencer. Nah saat itu karena bapak saya menjabat sebagai bupati, saya munculkan bapak bukan untuk
nembak PNS pejabat itu bukan, bahkan saat itu hanya dari PNS itu hanya ada segelintir orang, sebagian kecil yang berangkat. Saya butuh sosoknya. Akhirnya di awal itu kita berangkatkan 90 orang. Kita belum punya kantor. Dari 90 orang itu kita ketemu modal sekian, kita gunakan untuk membuat perkantoran, kita gunakan untuk gaji karyawan. Dari modal itu, dari 90 orang itu. Nah, setelah biro ini berjalan, setelah hutang terlunasi, akhirnya kita membuktikan kepada anak-anak muda bahwa yang namanya swasta itu tidak selalu ada modal besar ya. Modal yang besar. Bukan, tapi skill yang paling dibutuhkan adalah skill, terus etos kerja, juga konsistensi ya. Karena orang bekerja itu kadang-kadang semangat, kadang naik turun. Nah, kita stabilkan di situ. Oke, baik. Jadi ini memecahkan stigma dari masyarakat. Anak mantan bupati pasti sudah punya modal gede. Ternyata tadi usahanya dimulai dari kur dulu, sapi gitu ya. Bahkan ada bisnis yang tanpa modal. Baik, ini adalah sisi lain Dewan yang luar biasa. Jadi selain sebagai anggota Dewan, bisnisnya pun jalan, kemudian pondok pesantrennya pun jalan ya, memberikan pendidikan dan keagamaan. Kemudian juga ada nih, kita penasaran gimana di kandangnya Gus ya, di kandang sapi. Ada apa saja Gus hewannya? Sekarang sapi sama kambing. Sapi dulu sama ada kambing, ayam. oke. Ayamnya udah pada bertelur atau sudah pada dimasak Gus? Wah, diambil orang lah. Perhatian beliau terhadap dunia pendidikan, pelestarian alam, hingga entrepreneur terus beliau lakukan hingga saat ini. Salah satunya adalah mengelola bisnis Biro Umroh dan Haji Service melalui PT Sutratur Hidayah Cabang Kabupaten Rembang. Bersama anak-anak muda Rembang, beliau memfasilitasi masyarakat Rembang dan sekitarnya dalam pelayanan umroh dan haji secara profesional. Setiap bulan ratusan jemaah berhasil diberangkatkan ke Tanah Suci dengan harga yang relatif terjangkau dan pelayanan terbaik. Pemirsa, sebelum kami diajak Gus Wafa untuk ke kandang menengok hewan-hewan ternak ya, kita diajak dulu untuk turun ke rumah dari Gus Wafa karena di bawah ini adalah kantor tour and travelnya ya, umroh dan juga haji service ya Gus ya. Oke, ini yang disampaikan oleh Gus Wafa yang awalnya sebetulnya ini modalnya nol ya, sampai sekarang sudah sebesar ini Gus. Oke, sudah berapa tahun untuk kantor umroh dan juga hajinya ini? Sudah 3 tahunan. Sudah 3 tahun. Sudah melayani berapa ribu jemaah? Ada sekian ribu jamaah. Sekian ribu jamaah ya, luar biasa. Nah, ini letaknya kalau boleh dikasih tahu ke pemirsa, alamat lengkap dan pastinya titiknya di sebelah mana, Gus? Di utara kantor pos Pamotan, RT 1 RW 3 Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang. Oke ya, jadi kalau ingin tanya-tanya untuk umroh, untuk haji, boleh silahkan kesini ya Gus ya. Harga bersaing ya Gus? Harga bersaing. Harga bersaing ya, oke. Baik Gus, kita nanti tunggu untuk jamaah bisa datang ke sini, tanya-tanya informasi lebih lanjut dan nanti bisa umroh. Mungkin pengen umroh bareng Gus Wafa, ada programnya? Saya rutin biasanya di bulan puasa. Oh, di bulan puasa, ya. Oke. Saya paling senang di bulan puasa, karena di sana itu kita bisa melihat kedermawanan orang-orang Arab. Di sana itu orang akan berlomba-lomba untuk dermawan ya, ngasih sesuatu ke temannya. Bahkan di masjid-masjid itu ada, mereka bahkan berbagi takjil, makan-makan. Itu mereka berlomba-lomba. Bukan hanya di masjid, tapi di tempat lain juga sama. Orang-orang itu akan muncul rasa dermawannya secara penuh itu saat bulan Ramadan. Bahkan itu. Nabi kita juga dulu, Nabi kita itu kan orangnya dermawan ya, akan kelihatan sangat dermawan saat bulan Ramadan. Oke, baik. Ya. Jadi kalau nanti ingin berkesempatan umroh bersama dengan Gus Wafa dan juga keluarga, itu momennya adalah di bulan Ramadan. Berarti kita tunggu nanti Ramadan tahun depan ya Gus ya. Baik, Gus, kita lanjut lagi ya perjalanan kita langsung ini menuju ke kandang. Lokasinya jauh atau? Dekat 1 kilo 6. 1 kilo ya, 1 kilometer. Baik, tetaplah bersama kami pemirsa dalam Proaktif. Bagi Muh Ali Wafa, dunia pertanian, peternakan, dan kehutanan seakan sudah menjadi makanan sehari-hari. Hingga kini hobi tersebut tak pernah ditinggalkannya. Bersama sang ayah tercinta yang kini telah pensiun sebagai Bupati Rembang, saat pulang ke rumah usai melaksanakan tugas kedewanan, beliau selalu menyempatkan waktu untuk melihat peternakan dan aneka tanaman yang dikembangkan di kawasan hutan lindung bersama sejumlah masyarakat sekitar.
Pemirsa, dengan spoi-spoinya angin ya, biasanya kalau di wilayah Rembang udaranya agak panas, ini Rembangnya bagian berbeda ya Pak ya? Berbeda. Karena kita sekarang sedang berada di satu tempat, namanya ini adalah di kawasan apa Gus Wafa? Tajen. Di Tajen di sini ada satu tempat favorit dari Gus Wafa beserta Bapak ya. Kalau sudah penat dengan perkantoran, larinya ke sini untuk bertapa. Mencari inspirasi di sini, dan memang ini anginnya spoi-spoi sekali, masih sangat-sangat alami ya Gus ya. Dan kalau di sini juga bercocok tanam, saya lihat-lihat ya Gus ya. Ada apa saja di sini? Ada tanaman buah juga ada, Mbak. Buah-buahan. Yang kita lihat banyak ini adalah ketela sekarang ini. Oh, ketela, oke. Ketela. Umbi-umbian ya. Ya, umbi-umbian. Kemarin juga ada jagung. Jagungnya kita panen, ketelanya kita rawat. Di sela-sela itu ada tanaman-tanaman buah. Oh, Sela-sela itu walaupun masih kecil-kecil ya, ada banyak di sini, ada sawo, ada jambu, ada matoa, masih kecil-kecil. Artinya saat kita merawat jagung itu umbinya juga ikut terawat, ikut makan pupuk. Nah, begitu jagungnya kita panen, kita rawat pupuknya, nanti buahnya juga ikut makan, makan pupuk, konsumsi pupuknya di situ. Sambil menunggu tumbuhan ini yang saya ceritakan tadi dari seeding ya, dari biji itu tumbuh besar, kita juga bisa mencari uang katakan ya dengan menanam jagung, dengan menanam ketela. Dan apakah hobi bercocok tanam ini adalah hobi yang diturunkan dari Bapak? Nah, Bapak memang suka bercocok tanam, kemudian juga beternak seperti itu, Pak Abdul Hafiz? Iya, jadi saya sejak kecil sudah dilatih sama Bapak Ibu untuk bertani dan untuk merawat ternak. Jadi saya sudah sejak kecil, sehingga pada saat saya sekolah pun juga masih membantu untuk berternak, untuk bertani. Jadi terus saya mendampingi Bapak dan Ibu. Jadi memang saya anak tani. Sejak kecil ya, sejak sudah kecil, dekat dengan bertani, beternak. Ini mau diteruskan oleh Gus Wafa ya. Ini gimana? Ada pesan-pesan atau mungkin wanti-wanti gitu yang disampaikan untuk Gus Wafa bisa menjalani atau merubah masyarakat ya, atau mengurangi tingkat kemiskinan dari jalur politik? Jadi habitat saya itu saya mengalir, Pak. Tidak pernah saya ambisius, punya pikiran yang tinggi. Ini sebenarnya tidak bagus ya. Saya sendiri sadar itu tidak bagus sebetulnya. Tapi secara alami kita ternyata bisa gitu. Bisa. Jadi meskipun tidak punya rencana, punya keinginan yang tinggi, tetapi perlahan-lahan secara alami kita akhirnya ya ternyata bisa. Oh, jadi ini alami saja ya, tidak ada dorongan dari Bapak gitu, nggak ada Gus? Oh, oke. Saya mencalonkan diri itu bukan karena perintah dari Bapak itu, sebenarnya juga bukan. Tapi sama seperti Bapak saya. Bapak saya itu dulu terjun di politik karena perintah kiainya. Saya pun sama. Dapat mandat perintah dari kiai saya juga yang dari Sarang. Nah, akhirnya saya terjun politik. Bapak nggak pernah sama sekali. Satu kali pun nggak pernah. Tapi jadi role model ya Gus Wafa nggak Bapak ini? Iya, pasti. Apa yang paling dicontoh dan nantinya akan dilakukan selama Gus Wafa menjabat sebagai anggota Dewan? Yang paling saya lihat, karena saya juga di perkantoran kurang begitu memahami saat itu ya, karena saya masih muda, yang saya lihat itu Bapak itu orangnya sederhana ya, orangnya sederhana, humble kepada siapapun. Bapak itu tidak pernah membeda-bedakan kelas. Artinya pernah suatu saat saat di rumah itu ada sosok pengemis, Mbak. Pengemis itu minta ketemu kayak pengemis ya, gembel gitu kan. Minta ketemu Bapak, saya tolak waktu itu karena saya masih muda, di awal Bapak menjabat sebagai wakil bupati. Kemudian begitu saya masuk, saya malah dimarahin sama Bapak. Dimarahin. Ini berarti sosoknya pekerja keras, mau belajar, atau seperti apa sosok dari? Ya memang kalau saya mengarahkan satu, ya kalau kita berpolitik ya yang santun, kita harus
memanusiakan manusia, kita harus punya toleran yang sekiranya itu bisa bermanfaat untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi toleran itu merupakan ruh untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu toleran. Tetapi untuk keyakinan memang kita tidak ada toleran. Tapi untuk kehidupan berbangsa dan bernegara kita harus ada toleran. Sehingga kehidupan yang majmu ini nanti bisa membuahkan hasil kerukunan, terus ke persatuan menjadi kental. Dan inilah yang mungkin dijadikan oleh tokoh-tokoh nasional kita, bagaimana Indonesia tetap harus satu, rukun, tidak boleh pecah-pecah. Oke, itulah berarti pesan dari Bapak ya, Gus ya, agar bisa tetap toleran, memanusiakan manusia seperti yang tadi Gus Wafa sampaikan ya. Kemudian motivasi menjadi Dewan, Gus. Apa yang ingin Gus Wafa rubah ketika Gus Wafa menjabat sebagai Dewan sampai nanti? Berarti masih sisa 4 tahun ke depan ya? Ya, kalau itu sih kita masih tahap belajar ya, kita mengalir Mbak, belum sampai ke tahap itu. Tapi cita-cita besar dari Bapak juga dari tokoh-tokoh politik di Rembang khususnya atau di Indonesia pada umumnya itu adalah memajukan daerahnya masing-masing. Ya itu aja sih sebenarnya. Agar tetap kondusif, ada yang awalnya kurang maju katakan tingkat kemiskinannya paling bawah kemudian dinaikkan, itu juga melalui proses politik, melalui proses yang ada di birokrasi pemerintahan. Nah itu kita sedang mendalami itu, kita sedang di tahap pembelajaran ya, belum sampai ke sana sebenarnya. Iya, karena menggunakan jabatan nanti akan dengan sebaik-baiknya Gus ya. Insya Allah seperti itu. Agar bisa bermanfaat untuk masyarakat. Ya, baik, menarik sekali Gus ya, sambil ini spoi-spoi sekali, sambil kita menghirup udara segar, melihat juga pemandangan nih hijau-hijau semua, kayaknya green mata sekali ya Gus ya. Makanya ini jadi salah satu tempat favorit. Lebih sering di sini atau di rumah Gus? Usai menikmati alam di kawasan perbukitan, kita kembali diajak Gus Wafa untuk melihat langsung peternakan sapi yang dikembangbiakan bersama keluarga. Sapi-sapi berukuran jumbo ini menjadi salah satu usaha yang telah beliau rintis sejak sebelum menjadi anggota DPRD Jateng. Secara detail, beliau selalu mengecek kondisi kesehatan sapi-sapi miliknya hingga kebersihan kandang. Bahkan saat luang tidak ada pekerjaan yang mendesak, beliau tetap mencari pakan ternak sendiri seperti rumput gajah yang tumbuh subur di sekitar kandang. Nah pemirsa, saat ini saya bersama dengan Gus Wafa sudah berada di kandang sapi ya Gus ya. Di antara beberapa kandang, ada kandang sapi, ada kandang kambing, ada kandang ayam juga. Nah ini adalah kandang sapi. Total ada berapa sapi Gus yang ada di sini? Ada 16. 16, wow. Dan kalau dilihat ini gemuk-gemuk sekali. Iya. Ini mereka rajin diberi pakan terus atau seperti apa Gus hingga sampai bobotnya terjaga seperti ini? Ya kalau terus sih enggak ya, kita ada jadwal makan karena itu harus sesuai dengan ritmenya Mbak. Kalau pagi kita kasih makan jam 7, nanti juga jam 7 harus kita kasih makan. Selalu seperti itu, siang juga kita kasih makan jam 12, besok jam 12 harus kita kasih makan, jangan sampai telat. Itu ritme yang membuat sapi-sapi atau kambing itu cepat gemuk. Sebenarnya itu. Jadi sudah ada rutinitas kapan mereka makan. Oke, nah ini nantinya akan dijual di masa-masa tertentu seperti Idul Adha atau seperti apa? Karena momen paling baik, paling bagus untuk menjual sapi itu di Idul Adha. Harga tertinggi itu nanti puncaknya di Idul Adha itu, Mbak. Bahkan sapi yang bobotnya lebih dari 1 ton itu sampai bisa dijual ratusan juta. Jadi itu ya, jangan memandang peternak ini sebelah mata. Betul. Karena ternyata luar biasa omsetnya ya. Luar biasa, ya. Karena harus berawal dari hobi dulu ya, karena ini kan mereka juga butuh kasih sayang, butuh sentuhan, butuh rutin, harus istiqomah kita beri makan mereka. Makanya
Kalau ini tidak dimulai dari rasa senang atau hobi itu, kita akan melakukannya dengan terpaksa sehingga rutinitas itu akan ritmenya tidak terjaga. Dan kalau dilihat di sini kebersihannya sangat terjaga ya Gus ya. Ya. Kandang-kandangnya ini bersih pemirsa, jadi tidak ada kotoran-kotoran yang mengganggu. Ini agar mereka pun nyaman ya Gus ya. Agar mereka pun nyaman. Ya, karena kenyamanan itu mereka akan makan dengan lahap dan bisa diserap untuk dijadikan daging. Ya. Oke, rata-rata ini beratnya berapa Gus? Ini masih di angka 400-500 lah. Ini masih nggak 400 sampai 500. Iya, baru kita mulai lagi, Mbak. Baru kita mulai lagi. Oke, emang biasanya berapa sampai bertonton? Biasanya kita pernah jual 1, sekian ton beberapa ekor ya dulu. Oke. Dulu saat kita tekuni gitu. Tapi karena kemarin ada banyak proses politik, akhirnya kita sempat terhenti. Oh, fokusnya berganti sedikit Ya, ya. bergeser. Ini kita mulai lagi kemarin sebelum puasa itu kita masukkan lagi beberapa ekor sapi itu ada 16 sekarang itu baru kita masukkan kemarin sebelum puasa. Nah, rencananya itu nanti akan kita keluarkan saat Lebaran Idul Adha. Kemudian setelah itu kita ambil lagi biar siklusnya berjalan normal. Tetap ada terus ya hewan ternak Iya. di sini ya. Nah, ada pesan nggak nih Gus untuk anak-anak muda yang mungkin baru mulai belajar beternak atau mungkin mereka sama sekali tidak melirik untuk beternak sebelumnya, padahal ternyata omsetnya cukup menjanjikan? Ya, awali semua hal khususnya di bisnis itu dengan rasa cinta atau rasa senang dulu. Karena dengan kesenangan itu kita akan melakukan segala hal dengan ringan, Oke. tanpa beban. Itu ya. Jadi lakukan semuanya dengan senang, hati yang gembira. Jadi kalau ngasih makan sapi itu nggak perengat-perengut ya Gus ya. Iya. Jadi sapinya cepet gemuknya. Kita boleh ngasih makan sapi Gus? Ya. Oke, ini di sini sudah ada ini daun apa ini Gus? Ini daun suket, daun rumput gajah. Rumput gajah. Oke, Ya. boleh saya coba kasih makan juga ya Gus ya. Ya. Nah, ini saya mau coba nih pemirsa ya kasih makan sapi. Yang kelihatan lapar yang mana nih Gus? Yang tuh. Oh, ini. Oh, oke. Ya. Pemirsa, sekian kebersamaan saya bersama dengan anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah, Bapak M. Ali Wafa atau yang akrab disebut Gus Wafa. Dan semoga apa yang tadi disampaikan oleh Gus Wafa dapat menginspirasi anak muda di luar sana agar bisa turut berkembang dan juga mengembangkan daerahnya. Dari Kabupaten Rembang, saya Septiana Devi undur diri. Sampai jumpa.